Kita masuk pada tema pembahasan masalah zakat. Tahu zakat diwajibkan sesuai dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Katakan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Bagaimana ditafsirkan ketika mereka menampakkan taubat daripada perbedaannya mereka. Artinya mereka berbuat satu pelanggaran. Ini setelah kejadian pulang dari perang Tabuk. Dari perang Tabuk mereka pulang dan mereka mengikrarkan dengan sebab dia melaksanakan itu perbedaan sebab mereka cinta terhadap harta mereka. Artinya dia itu enggak ikut perang atau mereka itu berbuat kesalahan setelah mereka pulang dari perang Tabuk karena cintanya mereka daripada harta. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengambil daripada mereka, yaitu zakat. Mintain zakat. Diperintahin di zaman Rasulullah SAW. Dimintakan zakat. Untuk apa? Untuk kalau kalian ini mengeluarkan zakat yang wajib, bisa menyebabkan hati ini lapang. Karena zakat itu sebagian daripada harta yang di situ ada tercampur enggak benar. Jadi bersih lagi kita punya harta. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan engkau wahai orang yang mengambil zakat. Orang yang mengambil zakat kepada orang yang mengeluarkan zakat daripada najis-najisnya dosa. Artinya dosa ini menjadi hilang sebab mengeluarkan zakat. Wa tuzakkihim biha, dan mengangkat dengan sedekah itu hasanahnya mereka. Artinya mereka mendapatkan hasanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di sini dimaksud adalah zakat. Ya, di tafsiran nih kalau kita lihat yang yang zahirnya sedekah ya sedekah. Itu perlu pada tafsiran ulama yang mengambil dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat orang tersebut yang mengeluarkan zakat derajatnya, mendapat pahala. Washalli alaihim, dan salatlah terhadap mereka, bukan salatlah ya, doakan kepada mereka. Ini turun kitabnya yang diajak ngomong itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washalli alaihim, doakan kepada mereka wahai Muhammad. Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad ambil zakat yang udah terkena wajib zakat dan doakan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Bahkan di sini dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan sunnah bagi imam. Bagi imam itu seperti kalau sekarang hakim. Kalau hakim Indonesia apa? Menteri Agama. Menteri Agama mengirim amil orang yang bagian narik zakat. Bagi si amil itu ketika ngambil zakat dari seseorang disunahkan untuk mendoakan. Kata Imam Syafi'i, didoakan. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada dirimu sebagaimana engkau memberikan zakat ini, zakat wajib ini. Wa barakalaka fima abqaita, dan diberikan keberkahan terhadap dirimu dari apa-apa yang tersisa dari hartamu. Setelah dikeluarin masih dia punya harta, mudah-mudahan diberkahin tuh harta. Suruh dianjurkan, didoakan. Wa ja'alahu laka tahuran, dan menjadikan daripada orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya jadi tahuran, suci. Kalau dalam masalah bab air, suci mensucikan, suci benar-benar suci nih harta. Setelah kita pisahkan daripada yang wajib kita keluarkan. Ini adalah dalil kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan zakat. Zakat apapun itu dengan syarat-syaratnya apa? Mudiyal haul, harus melalui 1 tahun.
Terus apalagi harus mencapai nisab. Nisab itu batasan wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat. Kita masuk kepada kitabuz zakah setelah dijadikan dirangkum oleh ulama. Nih zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa at-tathhir wan nama, mensucikan. An-nama tuh membuat luas. Gitu. An-nama. Menurut syariat ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Menurut syariat mengeluarkan harta yang khusus atas wajhin khusus, cara-cara yang khusus. Ada cara-cara nih. Kalau ntar zakat kambing bagaimana? Wajibnya apa aja? Kalau zakatnya itu masalah perdagangan apa aja? Misalnya perkantorannya yang tiap hari gaji bulanan apakah terkena zakat? Terus lagi contoh zakat fitri. Bagaimana zakat fitri? Nanti dibahas. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ya, dengan niat yang berbeda-beda. Dan dikeluarkan kepada orang atau bagian-bagian orang yang khusus. Ada 8 kan? Asnaf zakah. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 sebagaimana di Al-Qur'an. Yang ditambahin enggak dilebihin toh. Artinya ikhraju malin amwalnya ini ada 6. Harta-harta itu ada 6 macam, yang mana wajib di dalamnya itu mengeluarkan zakat. Begitu juga zakat fitrah. Cuman di sini mungkin kita langsung bahas zakat fitrah. Kenapa? Karena mendekati bulan suci Ramadan. Zakat fitrah yang wajib. Ya, dengan niat yang khusus. Ya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga daripada zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Dikatakan itu adalah ukhtus sholat, saudara perempuannya daripada sholat. Bukan saudara perempuan tapi bilangnya ukhtun kan artinya saudara perempuan, tapi di sini ada tak marbutoh. Sesuatu kalau dalam ilmu nahwu yang di belakangnya ada tak marbutoh maka dikasih tak bagi isim yang benda, kata benda yang sebelumnya. Wahya ukhtus sholat, dia itu saudaranya sholat. Kenapa? Karena kalau datang bebarengan sama sholat. Wa aqimus sholat wa adu pasti di dalam Al-Quran. Maka dikatakan ulama ukhtus sholat. Ya. Diwajibkan zakat ini pada tahun kedua daripada hijrah dan di bulan Sya'ban. Ini pas sudah masuk bulan Sya'ban, pembahasan zakat. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari bab zakat. Amin. Di bulan kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan di bulan Sya'ban. Ya. Ada aqsamuz zakah. Zakat itu ada 2. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Yang kita bahas zakatul badan. Apa zakatul badan? Zakatul fitri. Zakat fitri. Kita bahas masuk ke zakat fitri. Zakat fitri. Kenapa dinamakan zakat fitri? Dinamakan zakat fitri karena diwajibkan ketika berbukanya seorang manusia dari bulan Ramadan dan dinamakan fitrah. Dinamakan fitrah. Bimakna al-khilqah. Terjemahan atau maknanya itu khilqah, penciptaan. Seorang anak ketika lahir dalam keadaan fitrah, walaupun dari rahim non muslim, namanya fitrah. Ya, itu fitrah. Dan ketika meninggal, apakah diazab? Enggak kena diazab. Kenapa dia orang dia nggak tahu apa-apaan, baru lahir meninggal, atau baru umur berapa tahun, belum bisa ngomong 1 tahun, meninggal. Apa diazab? Enggak. Karena dia nggak tahu, belum waktunya nyampe nanti. Nanti ketika udah nyampe balik, baru dia wajib untuk membedakan, wajib kena tuntutan dari syariat untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dicari wajib. Ya. Wajib dia cari. Hukumnya zakatul fitri ini wajib bil ijma'. Secara sepakat para ulama menyatakan zakat fitri ini wajib. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitri. Kadang kalau orang-orang biasanya malam takbiran ada. Hari lebarannya sebelum sholat Id ada. Setelah sholat Id ada. Bagaimana? Apakah termasuk waktu fadilah, waktu utama? Ada waktu wajib, ada waktu fadilah, ada waktu karohah, ada waktu mubah, ada waktu hurmah. Yang pertama waktu wujub.
Waktu wujub dengan mendapatkan sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada Syawal. Sekiranya seseorang punya harta dan punya atau ada orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Jadi bukan hanya punya harta untuk mengeluarkan zakat fitri, tapi orang-orang ini yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat harus siap juga, ada di depan mata kita. Ya. Dengan syarat-syaratnya. Ada dengan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitri. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka wajib. Tapi kalau nggak terpenuhi, nggak wajib. Ya. Ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu mengeluarkannya di hari Id setelah terbitnya fajar sebelum sholat Id. Ini waktu fadilah, waktu utama. Ya, mendapatkan keutamaan yang besar. Kita keluarin sebelum sholat Idul Fitri. Ini kalau sekarang kan istilahnya yang amil dari masjid-masjid malam biasanya hari takbiran lagi gerobak keliling kampung zakat fitrah nggak jadi masalah. Ya, biasanya malam juga orang-orang yang mustahik datangi keliling, bisa dibuat nanak nasi buat besok pagi atau dibikin ketupat, bikin apa segala macam, bisa lebih lebih manfaatnya lebih banyak kalau dikasihnya di waktu malam, paginya bisa buat pakai. Ada waktu jawas, waktu diperbolehkan, nggak dapat fadilah tapi boleh sah mengeluarkan zakat fitri. Dari kapan? Dari masuk awal Ramadan. Kita puasa hari pertama, malamnya kita keluarin zakat fitri boleh. Itu waktu jawas. Ya, waktu jawas. Ada waktu karohah. Waktu karohah hukumnya makruh. Sah, tetap dihukumi sah. Kapan? Mengakhirkan dari sholat Id hingga terbenamnya matahari. Habis sholat Id baru kita keluarin. Boleh sah, tapi makruh. Iya, tapi hukumnya makruh kecuali untuk ada maslahat. Maslahat seperti apa ya? Maslahat seperti menunggu kerabat-kerabat yang memang kurang mampu, dia itu termasuk yang berhak menerima zakat fitri. Tungguin nggak apa-apa, nggak kena kemakruhan. Sampai maghrib nggak apa-apa. Oh, baru sampai dari jauh, misalnya jalanan macet, baru sampai setelah maghrib hari Id, dikasih. Kita nggak kena hukum kemakruhan. Kenapa? Limaslahah, untuk kemaslahatan umat, apalagi saudara-saudara kita, ya saudara dekat. Kemudian ada waktu hurma. Waktu hurma itu mengakhirkan dari hari Id. Mengakhirkan dari hari Idnya kecuali ada uzur, maka boleh mengakhirkannya. Tapi terjadi di situ mengeluarkan daripada zakat fitri. Artinya begini, hari Id dia mau keluarin, kan hukumnya masih makruh, boleh untuk dikeluarkan. Menjadi haram ketika dia mengakhirkan dari hari Id, besok keluarinnya, atau habis tenggelamnya matahari di hari Lebaran kita keluarin, hukumnya haram, nggak boleh. Iya, nggak boleh kita mengakhirkan illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Kita akhirkan nggak jadi masalah. Tapi menjadi godok buat kita mengeluarkan zakat fitri, godok nggak kena dosa. Biasanya kan kalau godok itu ada yang kena dosa, ada yang enggak. Kalau yang kena dosa ngeluarin zakat fitri, tapi setelah keluar waktu untuk dianjurkan mengeluarkan zakat fitri dan tidak ada uzur. Tapi kalau dengan ada uzur nggak kena dosa tersebut. Seperti apa dicontohkan di sini? Seperti tidak adanya harta, dan adanya harta tersebut besok hari. Memang udah ada janji hari terakhir Ramadan misalnya. Aduh, ini harta datangnya hari kedua kedua Lebaran datangnya. Atau di hari itu tidak ada mustahiknya, orang yang berhak menerima daripada zakat fitri, dikeluarin. Ya nggak ada yang mustahik, biasanya hari kedua rame nih. Nah itu namanya udzur. Tapi tetap hari kedua itu kita mengeluarkan dengan cara niatin godok yang kemarin, godok yang hari pertama Idul Fitri, tapi nggak kena dosa, tidak terkena dosa. Nah di sini dikatakan bagi siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, wajib bagi setiap muslim, hurrin, merdeka, bukan seorang budak, yamliku guta yaumil id wa lailatihi, yang mana dia itu memiliki makanan pokok untuk hari Id dan malam takbiran. Malam takbiran udah siap. Misalnya kalau hari Lebaran pakai apa? Makannya pakai lontong sayur, malam udah siap.
lontong sayur. Dan malam itu juga udah ada makanan buat keluarganya. Bukan hanya keluarga anak bini, tapi kalau dia punya pembantu, pembantunya pun harus tuh terpenuhi malam idnya dan hari idnya harus punya makanan. Nah, disyaratkannya seperti apa ya? Disyaratkan wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat fitri, dia itu punya fadilatan amma yuhtaju ilaihi, memiliki kelebihan daripada hartanya dari yang dibutuhkan pada hari tersebut. Seperti apa ya? Mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Apa namanya? Membiayainya dan membiayai orang yang wajib bagi orang mengeluarkan zakat untuk dibiayai. Artinya misalnya seorang anak atau seorang suami punya anak, punya istri, wajib anak istrinya dikeluarin zakat fitrahnya sama suaminya. Kalau punya pembantu, maka pembantunya pun kena ditanggung sama si suami nih, anak si suami dari anak dan istri ini. Kenanya ke situ. Iya, bukan nggak kena. Lain hal kalau kita misalnya seorang suami punya anak udah balik. Udah sampai balik. Umur berapa kira-kira balik? 15, walaupun nggak mimpi. Umur 15 lewat udah dikatakan balik. Nah, kita nggak wajib ngeluarin bagi orang tua. Kita nggak wajib ngeluarin zakat fitrinya anak ini, mau perempuan atau lelaki, dan tidak berdosa. Kenapa namanya seseorang ketika udah sampai haddul balik, batasan udah balik, udah lepas tanggung jawab orang tua. Udah lepas tanggung jawab orang tua. Cuma nanti kita di akhirat kita kena tuntutan selama anak itu mulai lahir sampai umur 15 diajarin nggak agama. Nah, setelah itu biar dilepas, artinya dia itu udah mumpuni, udah bisa buat cari duit, bisa buat belajar, bisa. Kan begitu. Nah, di situ udah nggak dikenakan kewajiban bagi seorang ayah. Nah, kalau nggak ada kelebihan harta untuk hari Id dan malamnya, maka nggak kena zakat. Ini orang miskin, bener-bener fagir. Miskin itu masih di atasnya fagir. Kalau fagir bener-bener yang mestinya keseharian 50.000, seharinya didapat 20.000. Nggak mencukupi untuk anak bini dan dirinya, dia itu fagir. Nah, nggak punya sama sekali buat beli makan aja setiap hari susah, maka tidak terkena kewajiban zakat fit. Tidak terkena kewajiban zakat fitri. Berapa sih zakat fitri yang wajib dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan dari zakat fitri itu adalah 2,75 kilogram. Hitung deh, ada sebagian ulama menyatakan 3 kilo. Atau kalau beras di sini kita hitung gimana? Literan 3 liter, 2,75 liter. Biasanya juga ada yang mengeluarkan itu 3,5 kilo, 3,5 kilo. Nggak apa-apa 3,5 kilo. Ihtiyaton itu kita hati-hati. Memang ada yang menyatakan 2,75. Nggak apa-apa, keluarin. Itu adalah kewajiban daripada zakat fitri. Tapi ketika kita ihtiyat untuk hati-hati, tentu pahalanya lebih besar. Udah keluarin 3 kilo aja nanggung, 2,5 inian, 2,5 apa? Kurang kan jadi 3 kilo kurang 2,5. Keluarin aja 3 kilo, nggak jadi masalah. Fal afdal al ihtiyat, maka lebih afdalnya kita itu hati-hati. Jangan sampai tahu-tahu kesalahan kita, malah nggak sah jadi keluarin zakat fitrahnya kita. Kemudian apa yang wajib dikeluarkan daripada zakat fitrah itu? Apaan yang wajib dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan itu adalah min ghalibi kutil balad, dari kebiasaan makanan pokok kampung itu atau kota itu. Biasanya di sini apa? Beras, nasi. Ya, berarti keluarin beras. Ya, keluarinnya beras. Atau kita mau ngeluarin yang lebih tinggi dari beras. Misalnya apa? Gandum. Keluarin, afdol, nggak apa-apa. Asal jangan lebih rendah daripada makanan pokok. Misalnya di satu kota makanan pokoknya pisang. Makanan pokoknya pisang, dikeluarin pisang seberat 2,75 kilogram. Ya, seberat seperti itu. Seberat seperti itu. Kalau lebih rendahnya nggak boleh lebih rendahnya. Kita keluarkan tidak boleh lebih rendah. Harus kewajiban seperti itu
Kalau enggak usah, jangan keluarin. Kemudian Gismus sodakoh, pembagian atau orang-orang yang berhak daripada menerima zakat fitri kah, sedekah, zakat yang lain. Ada 8 sebagaimana di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang pertama fakir, yang mana orang fakir itu tidak ada bagi dirinya itu harta dan aslinya tidak memiliki pekerjaan tetap, itu fakir. Ya, itu fakir. Yang mana kesehariannya itu dia buat makan aja susah. Kalau miskin di atasnya fakir, mendingan. Cuman tetap kekurangan juga. Misalnya yang biasanya butuhnya 80.000 didapat 50.000. Kalau miskin di atasnya lebih mendingan. Dia punya harta dan punya pekerjaan, yang mana pekerjaannya itu kalau digajian kagak mencukupi kesehariannya dia. Ada lagi amil itu orang yang ngambilin zakat, diperintahin sama hakim. Hakim itu seperti kalau sekarang menteri agama, ayo ambilin zakat dari kampung fulan, ayo ambil ke sana. Itu amil itu berhak menerima zakat dengan syarat apa? Dengan syarat kalau si hakim itu tidak memberikan gaji bagi si amil dari baitul mal. Ya, si amil, ayo wahai amil, engkau ambilkan harta atau ambilkan zakat dari kampung si fulan. Nanti engkau dapat ujroh, dapat bayaran. Nih ongkosnya buat engkau ngambilin. Nah kalau udah dapat ujroh, maka si amil nggak kena keberhakan menerima zakat, nggak kena. Ya, tidak kena. Dan juga mu'allafatu qulubuhum, orang yang lemah hati mereka, baru masuk Islam, lemah hatinya, kena dapat zakat. Seperti yang masuk Islam pemimpin, pendeta, masuk Islam. Ketika masuk Islam, orang-orangnya kan di umatnya istilahnya banyak. Ya, kita kuatin itu pendeta dengan apa? Mendapatkan zakat. Boleh nih bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Orang yang masuk dan juga orang masuk Islam dan niat masuk Islamnya dhaif, lemah masuk Islam, buat masuk Islam, nggak kuat gitu. Ya. Kemudian orang yang gharim, orang yang punya utang. Orang yang punya utang berhak menerima zakat dengan syarat ketika dia berhutang itu hutangnya bukan untuk digunakan maksiat. Oh, minjem duit dong buat togel, buat judi. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, nggak berhak menerima daripada zakat. Tidak berhak menerima daripada zakat. Set, kalau miskinnya karena kebanyakan nogel gimana, Set? Misalnya orangnya miskin, Set. Tapi gara-gara main judi segala macam gitu, Set. Itu masih berhak juga nggak, Set? Berhak, Set. Karena itu miskin. Cuman kan miskin tadi kan orang yang punya harta, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Kalau mu'alafnya yang tadi mampu masih berhak juga, malah kaya gitu. Berhak tetap. Karena ini kan istilah buat menguatkan daripada orang tersebut yang baru masuk Islam. Yang terakhir, Ibnu Sabil adalah musafir. Seorang musafir dari jauh-jauh, tahu-tahu ada seorang dari kampung ngeluarin zakat, maka berhak bagi si musafir untuk menerima zakat. Sampai di sini ada yang perlu dibahas? Satu. Selamat. Perintah zakat itu datang di tahun berapa ke Nabi? Di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Nanti setelah Nabi tahun 43 tahun. Dan di bulan Sya'ban, pas bulan Sya'ban. Sementara di Mekah belum ada perintah zakat. Kalau udah turun di perintah sampainya di Madinah dulu, ntar baru menyebarnya tuh. Ntar ke Mekah dibawa. Belum perang Uhud itu belum ada perintah zakat. Belum ada zakat.
waktu pembagian zakat fitrah Ustaz, kan katanya di akhir dari waktu berbuka bulan Ramadan ya Ustaz ya. Itu di Indonesia ini kan kadang-kadang nih masih siang udah buka penerimaan zakat fitrah nih. Misalnya hari terakhir siang-siang atau pagi-pagi dibuka nih. Itu ngasih pagi, siang atau malam itu yang baik yang mana? Yang afdol waktu fadilah itu mengeluarkan zakat ketika ba'da tulu'il fajr wa qabla sholatul id, setelah pagi sebelum sholat id keluarin itu zakat fitrah. Itu yang paling bagus. Untuk fadilah, waktu fadilah dapat fadilah. Cuman kalau kita mengeluarkan di waktu malam takbiran yang biasa keliling, nggak jadi masalah. Mungkin faedahnya lebih banyak. Bisa dibuat masak dulu atau orang. Kalau siang Ustaz sebelum malam takbiran Nggak apa-apa, awal Ramadan nggak apa-apa keluarin. cuman hukumnya tadi nggak dapat fadilahnya. Nggak ubah, Mubah. boleh aja. Kalau yang tadi dikeluarkan setelah berbuka, yang tadi tuh, kan kita biasanya tuh ngasihnya tuh ke amilin Pak, nggak ke Ustadz, nggak langsung ke yang berhaknya itu. Bagusnya seperti apa gitu? Apa kan kalau lewat amilinnya tuh agak lama lagi, dia kan perlu disebarkan lagi gitu. Yang penting udah perwakilan kita disampaikan kepada amil. Ini kewajiban zakat kita. Kewajiban kita gugur gitu. Gugur. Urusan disampaikan atau tidak, kewajiban kita udah gugur di mata Allah, istri mata syariat udah mengeluarkan zakat fitrah. Terlepas dia itu kapan ngasih ke yang berhaknya itu Urusannya, keselesaiannya. urusan si amil. Yang pasti kalau amil memberikan itu entah di malam id atau di hari id paginya, itu pasti. Kebanyakan seperti itu, atau ditakhirkan mungkin seperti tadi. Nggak ada yang mustahik, yang berapa, mana nih yang mau keluarin satu masjid masih banyak, besok deh mungkin banyak nih hari kedua. Itu hukumnya jadi godok tapi nggak berdosa. Sebab apa? Sebab nggak ada yang mustahik nih yang berhak menerima zakat nih. Kalau Muharram. Ustaz, untuk zakat fitrah sendiri itu kan ada yang mengeluarkannya dengan uang, ada yang juga berupa beras langsung. Nah, yang pertama saya mau nanya terkait yang mengenai uang nih Ustadz nih. Nah itu kan kalau Ane pernah baca itu bahwa namanya zakat fitrah itu apa yang kita konsumsikan kan, bahan pokok lah ya. Nah yang kedua itu pertanyaannya, umpama nih dalam 1 tahun nih Ustadz nih, tiap hari kita makan nasi merah terus ya, kecuali di kantor makannya nasi putih. Nah itu pas ngeluarin zakatnya itu kita harus ngeluarin nasi merah atau nasi putih. Merah putih. Karena kutul baratnya itu nasi putih. Makanan pokok umumnya Suatu negara ya berarti. Iya. Satu nggak usah negara, kalau negara besar, kota aja kota. Misalnya satu kota, makanan pokoknya pisang, misalnya pisang seberat 2,75 kilogram. Oke. Terus masalah uang itu Ustaz? Ya uang yang wajib dikeluarin dari kutil barat. Kalau duit jadi makanan pokok ya. Berarti dibeliin. Dibeliin. Karena sekarang tuh banyaknya ambil itu kan tentuin tuh 50.000 gitu atau berapa. Nggak bisa. Artinya si user nggak ada waktu untuk menerima, nggak ada waktu untuk berasnya misalnya cara uangnya doang. Bisa kalau itu buat minta tolong ya, minta tolong. Cuman yang afdolnya kita keluarin. Kalau buat ngasih, udah nih sekitar 2,75 kg harganya berapa misalnya 25 ribu. Ya jangan kita pergi beliin beras. Afdalnya seperti itu. Iya beliin beras kembaliannya berapa? Balikin atau kita mau ikhlasin udah buat tahu. Jadi masalah. Yang penting jadinya beras makanan pokok 2,75. Afdolnya itu ikhtiar 3 kilo 3 liter. Nah sekarang 3 liter keluarin 3 liter. Per orang dalam keluarga, anak, istri, suami 3, anak 3 misalnya jadi 5.
keluarin. Dan diniatin satu-satu. Nah, terus yang jadi ada nih kondisi di tempat saya Ustaz nih. Jadi warga mau bayar zakat itu pakai duit. Nah, transaksi beli berasnya itu di dalam masjid. Nah, kan kalau saya pernah baca kalau namanya di masjid itu atau di mushola yang tidak boleh ada pembicaraan soal Dunia. jual beli kayak gitu kan. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya haram. Cuman sah jual beli sah. Hukumnya haram. Berarti bayar zakat dapat dosa gitu. Iya. Bonus. Syariat bisa. Gitu. Susah. Enggak ada yang dalam masjid. Ada yang Halamannya kali. Enggak di dalam masjid. nggak boleh masjid dibuat seperti itu, seakan-akan berarti itu tempat mulia di apa namanya di dalamnya dijadikan buat jadi ada ini transaksi di dunia kita lagi sama Tuhan. Ya, biasanya kan kita ada yang bayar pakai uang kan. Ya, kan? Nanti sama panitia dikumpulin nih. Mana zakat mal, mana zakat fitrah. Yang zakat fitrah biasanya dibeli beras kayak gitu. Zakat mal itu apa? Zakat harta. Nggak bisa, kalau zakat fitrah itu harus makanan pokok. Kalau mal nanti ada zahab, ada fiddah, ada rikas, ada ma'din. Ya, nah ini yang zakat fitrahnya sama panitia terus dibeli beras gitu. Nggak Oh, bisa. sudah pas nyampe ke mustahik itu harus berupa beras ya Ustaz? Berupa beras nggak bisa. Tapi Itu berarti sedekah biasa jatuhnya. Ya, mustahil tetap berupa beras. Iya, beras dari kitanya berapa? Dari setiap orang per orang itu harus 3 kilo. Kalau sampingnya duit buat beliin misalnya satu keluarga, misalnya satu orang 3 kilo, berapa duit? 3 kilo 7.000 kali 3 misalnya 21.000, kasih 21.000, beliin beras kalau bisa biar kelihatan kita. Jadi oh nih dia beras saya nih, niatin deh, atau enggak perwakilan, ayo deh engkau niat, saya kasih perwakilan. Ambil yang biasanya yang beliin ambil gitu. Pokoknya kita yang kayak tadi, kalau duit nggak bisa, karena di sini dikatakan jinsul fitrah, macam-macamnya jenis fitrah min ghalibi kutil balad, itu syaratnya. Jadi intinya sampai mustahiknya itu nggak boleh berupa duit. Nggak boleh. Berupa beras. Nggak, harus beras. Kalau misalkan kita anak itu deh itu digabung kan dari 9 kilo itu nggak apa-apa ya masuk pakai gitu nggak bisa Bisain, karena niatnya beda-beda. Niat anak saya, niatin dua nih, yang ini buat saya. oh iya, biasanya sekaligus satu Iya, karung satu plastik ya. Tapi satu karung nggak apa-apa. Ijab kabulnya. Maksudnya itu dipisah-pisahin niatnya. Niatnya, nggak apa-apa. Cuman afdolnya Soalnya digabung jadi biasanya kita ada sama istri ya. berapa ini? Kasih habis itu saya niat zakat buat saya dan istri saya gitu. Boleh digabung. Oh, boleh kayak gitu. Boleh juga, tapi yang afdolnya sebutin. Karena kan keluarga. Siapa keluarga nih? Ini saya niat zakat nih di dalam 9 kilo dijadiin satu karung. Buat anak. Nih, saya niatkan di sini. Saya niatkan yang buat saya. Saya niatkan buat istri saya. Tapi yang afdolnya dipisah. Karena kenapa? Jadi nanti langsung kan ke mustahiknya nih 3 kilo. 3 kilo. Nah, kalau entar lagi ntar buang waktu lagi, pisahin lagi, lama lagi. nggak perlu pakai nama ya buat anak saya buat istri saya gitu. Nama sebutin. Harga saya kalau tahu nggak buat Nggak apa-apa. Maksudnya yang biasa yang saya bilang, sebutin namanya itu keafdolan nih, biar dapat kesempurnaan ketika keluarin zakat fitrah. Ya, bisa. Namanya sebenarnya wajar. Kalau untuk anak mulai dari berapa tahun atau mulai dari Sebelum balik, masih kewajiban orang tua. Misalnya keluarga suaminya nggak kerja misalnya, yang kerja istri, berarti yang punya harta istri. Ini istri apakah wajib mengeluarkan zakat si suami? Enggak, tapi sunnah. Wah, kasihan suami saya nih. Kasihan suami saya, keluarin deh. Suaminya dikeluarin. Keluarin zakat fitrah. Zakat fitrahnya dikeluarin dari si
istri, nggak apa-apa ya. Sunnah hukumnya, bukan wajib. Ketika tuh istri enggak, ini harta saya, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, begitu juga kalau dalam masalah warisan, makanya si lelaki dapat 1, perempuan dapat separuh. Nah, separuh perempuan buat dirinya. Dia nggak kasih suaminya nggak jadi masalah. Nah, kalau suami 1 bagi-bagi sama istrinya 4-4-nya harus. Iya kan begitu? Ya, begitu. Jadi mending 1 coba. Itu hikmahnya lelaki dapat 1 daripada harta warisan. Fitra ke orang tua apa orang tua kita fitrain terus Nggak apa-apa, tapi izin. Di sini harus kita minta izin sama anak yang mau dibalik juga. Namanya anak ya, kalau sama orang tua udah deh pasti ridho anak saya sendiri. Kan begitu? Udah saya keluarin aja. Nggak apa-apa, cuman bagi yang udah tahu minta izin. Ini afdolnya nih. Oh, anakku udah 15 lebih, udah balik walaupun belum mimpi, belum apa namanya, belum kawin, belum apa, belum segala macem. Tapi udah 15, izin. Saya mau keluarin zakat fitrah engkau nak. Nggak apa-apa ya. Iya bu, nggak apa-apa. Iya pak, nggak apa-apa. Keluarin. Alhamdulillah. Walaupun nggak pakai izin nggak jadi masalah. Namanya anak pasti sebab adanya anak adanya. Sebab apa? Adanya anak sebab orang tua. Yang tadi itu Ustaz, kalau anaknya baru lahir setelah malam takbiran. Nah, ada Lagi ukur nih kira-kira. Ini ikut turun kapan? Lanjut lagi nih Dan. bilang kena, ada yang bilang belum, nggak kena. Jadi lebaran ini. Dan lebaran ngisi ini. Lebaran mesti keluarin zakat nggak gitu? Apa keluarin ya kata. Ya, Bicara tadi Ustaz sampaikan kalau misalnya ke keluarga lebih afdal ya Ustaz ya. Mungkin keluarga yang nggak mampu gitu Ustaz. iya. Kalau misalnya saya punya bibi gitu Ustaz nggak mampu, terus kebetulan satu keluarga saya bersepuluh Ustaz, saya anak 10 misalnya. Jadi 10-10-nya itu misalnya zakat ke satu orang Ustaz gitu. Apakah untuk distribusi, misalnya bicara distribusi ke orang itu, apakah boleh kita ngasihnya ke satu orang itu yang memang nggak mampu gitu, semuanya dari 10 anggota keluarga kita, atau memang kalau kita bicara fadilah kita bagi-bagi ke yang lain Ustaz, gitu. bagi-bagi karena yang satu kan udah dapat udah menggugurkan dapat zakat fitrah, iya kan? Yang lain masih banyak. Itu jangan semuanya kita tumplekin, kan saudara yang lain banyak. Ini udah kena, misalnya kita taruh, kalaupun kita misalnya 10 saudara, 9 taruh situ atau 5 taruh situ nggak apa-apa, cuman kan saudara kita masih banyak yang lain. Kita kasih bagi-bagi 5 dibuat nih, 5 lagi buat yang lain, saudara saya muslim yang lain. Entah yang musafir, bin sabil, yang gugur masakinnya. Kan dalam sedekah atau zakat itu kan ada hukum keluarkan yang terbaik ya. Di dalam Quran juga disebutkan keluarkan hartamu yang terbaik. Kadang-kadang kan enggak, saya nanya aja nih. Kita memang harus keluarkan yang terbaik dari harta. Mungkin kalau beli beras yang terbaik. Iya. Tapi ada kalanya orang beli yang paling murah misalnya. Nah, itu hukumnya gimana? Hukumnya sah-sah saja kalau buat zakat itu, pun fadilahnya enggak. Jangan sampai kita seperti Gobil, anaknya Nabi Adam, disuruh dia nyembelih kambing, dia nyembelih kambing yang kurus, jelek. Kalau Habil, wah ini buat Tuhan nih, terbaik langsung nyembelih. Dan terima si Habil. Artinya bisa diterima kalau kita memang niat kita mau kelihatan. Padahal ada harta, keluarin yang bagus. Kalau nggak ada, keluarin yang biasa. Tapi tentunya fadilahnya kurang. Nah kalau sebaliknya gimana? Kita bisa jalan 8.000, kita kasih 10.000. Waduh, luar biasa. Itu yang a'la lebih tinggi. Biasanya nih beras harga 7.000. Misalnya beras BMW 7.000. Beras atasnya lagi, yang terbaik, yang terbagus, keluarin afdol. Boleh, asal jangan yang di bawahnya. Yang di bawahnya maksudnya itu jenis. Rendahan, paling rendah apa ya? Jenisnya. Iya kan? Lele. Oh iya, itu masih juara ya. Yang dari awal nggak ada yang nanya ini dikasih Beli beras di mana? Mereknya apa gitu? Ya itu maksudnya zakat mal ya? Fidyah enggak, fidyah kan denda. Ini saya mau nanya, mending dibahas selanjutnya atau di sini boleh? nanya aja, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Di kampung.
Oh iya Ustaz, kalau fidyah itu penerimaan sama kayak zakat fitrah. Penerimaan. Ada ya. Kalau untuk ininya apa bentuknya itu besarnya setengah dari zakat fitrah. Fidyah itu fidyahnya apa? Fidyahnya orang tua tapi sudah nggak ada. Tapi kan ada utang puasa kita harus wajib ini bayar fidyahnya. Nah itu baiknya dibayarnya apa itu sama puasa juga atau sama fidyah? Kalau orang tuanya meninggal itu sebelum masih mampu buat puasa, ternyata meninggal, kena nanti menggodok puasanya juga, kami keluarin fidyahnya. Di double apa dicampur? Misalnya katakanlah utang 10 hari, saya bayar puasa 10 hari, terus sama fidyah 10 kali ya atau gimana? 10 kali. Jangan langsung semuanya sih, afdolnya satu-satu hari barang puasanya. Oh di double ya berarti. Karena masih terkena tuntutan kewajiban puasa, ini masih mampu. Kalau masih mampu ya Ustaz. Masih mampu. Ini biasanya kalau bahas fidyah berpuasa. Iya. Kalau waktunya terserah ya Ustaz ya? Waktunya terserah. Ustaz, terus nanya Ustaz. Kalau umpamanya orang Arab gitu ya biasa makan sagu gitu ya. Kurma. Orang Arab pindah ke Papua. Biasa di sana sagu gitu. Terus dia ke Jawa Barat lah gitu. Nah itu fitrahnya apa ya? Lalapan. Fitrahnya yang Sekitar. balat apa? Umum di daerahnya itu. Iya. Ya, berarti. Pokoknya Bukan yang biasa. patokannya tuh satu kampung, satu kota, makanan pokoknya apa? Kota Medan. Kalian biasa makanan pokoknya apa? Itu makanan khas. Tiap hari aku makan durian. Palembang, pempek. Misalnya jagung keluar. Jadi bukan yang biasa kita makan. Kita lihat mutil balanya makanan pokok kota itu. Kalau jual tanah Ustaz, uangnya itu perlu keluar zakat atau enggak? Kayaknya baru jual tanah. Ya, siapa tahu kan. Mau jual kebun sawit. Nah, Jual tanah. ya kan. Nah, itu perlu dikeluarin zakat atau enggak Jadi sebenarnya? kalau nyampe nisab, Nisab itu berapa tuh, iya. Ustaz? Tapi niat jualan ini diniatin nih buat emang dagang apa cuma jual? Cuma jual biasa. Ya, aja. nggak kena. Oh gitu. Nggak kena. Justru yang bulanan ini seperti ini nih, kerja kantor, ada yang menyatakan ada. Boleh tuh Pak Ustaz bahas yang bulanan. Oh iya. Cuman mungkin pertemuan Oh iya. Dijadwalkan, Sob. kita nanti kan emang ada buat sesi keduanya. Jadi ada 2,5%. Ya, 2,5% nanti dikiaskan dengan apa? Dikiaskan tuh diikutkan dengan seperti zakat apa gitu. Entah zakat zahab wal fiddah. Mungkin di pertemuan berikutnya kita habisin langsung gitu. Nggak ada pertanyaan lagi? Oh satu berarti ya. Terakhirnya dah. Kalau misalnya yang lagi ada ibu hamil atau menyusui itu dia nggak kuat puasa pada bulan puasa, itu harus diganti dengan fidyah bayar fidyah aja atau diganti puasanya juga? Nah, itu ibu tidak puasa sebab takut sama dirinya atau sama anaknya atau sama dua-duanya? Dua-duanya. Sama dua-duanya. Berarti dia itu tadi dia kena fidyah, Kena fidyah. nggak kena puasa karena dia takut sama anaknya juga. Kalau satu aja berarti Kalau sama anak nggak kena fidyah, nggak kena, kena fidyah nggak kena godok. Tapi kalau takut sama dirinya, kalau saya nyusuin wajib godok. Kalau saya nyusuin lagi di lemah, buka wajib godok. Wajib juga. Ada pembahasan itu bab puasa nanti. Puasa lah. Ada dua berarti tuh PR. Iya. 2,5%. Wajib Puasa. dapat bonus gitu ya. Terus ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz.